Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan bahas trust equation ya, atau persamaan rangka batang. Yang mana, yang mana trust equation ini memiliki dua subtopik ya. Subtopik utama yang akan saya pilih ya, yaitu yang pertama adalah matriks kekakuan global ya untuk batang yang memiliki apa namanya itu kemiringan tertentu pada suatu bidang ya. Dan juga yang kedua adalah kita akan menghitung struktur rangka yang memiliki tumpuan miring ya. Oke. Nah, oke, ini pembahasan yang pertama ya. Nah, ini ya, jadi ada suatu batang ya. Suatu batang dia pada bidang X dan Y ya. Nah, pada bidang X ya sehingga apa namanya tuh dia memiliki displacement pada dua arah ya, baik itu arah X maupun arah Y ya. Jadi nanti ada U1, V1 dan juga U2, V2 ya. Nah, dengan kemiringan tertentu ya sebesar theta, oke, maka untuk matriks kekakuan elemennya itu seperti ini ya. Jadi AE per L ya dikalikan dengan matriks ini ya. Nah, untuk versi lengkapnya sudah saya buat. Nah, ini ya, untuk versi lengkapnya. Nah, bahwa A itu adalah luas penampang, ya, luas penampang dari ini. Jadi, kalau misalnya kita potong, ya, maka contohnya misalnya kotak ya, ini B, ini H, maka A-nya itu adalah B kali H ya. Terus E-nya itu adalah modulus elastisitas. Nah, modulus elastisitas itu tergantung dari material strukturnya, ya, material dari batangnya. Kalau misalnya baja itu 200.000 ya biasanya kadang ada yang 210 juga ya. Jadi 200.000 MPa atau 210 MPa. Nah, kalau di sipil kan ada material lain beton. Nah, setelah itu ya eh, untuk mencari untuk persamaan gayanya itu seperti masih sama ya. Untuk persamaan gayanya masih sama yaitu F sama dengan K kali D ya baik untuk elemen maupun untuk totalnya ya. Nah, untuk tegangannya itu sama dengan matriks C aksen dikalikan dengan D ya, matriks D. Yang mana C aksen ini itu ini ya. Nah, sebetulnya untuk mencari tegangan juga cukup sampai dengan persamaan gaya ya, karena untuk mencari tegangan kita bagikan F terhadap A ya. Jadi tegangan sama dengan F A. Nah, namun jika Anda ingin menghitung dengan matriks itu silahkan ya. Jadi nanti saya akan eh, membandingkan juga hasil dari matriks dan juga F per A. Nah, untuk hasilnya itu sama ya, kurang lebih sama. Nah, langsung ke contoh. Jadi di sini ada 3 batang ya. Jadi batang 1, 2, dan 3 ya. Nah, node-nya itu 1, nah, 2, 3, dan 4 ya. Yang mana 2, 3, 4 ini adalah tumpuan ya. Tumpuannya jepit. Terus dibebani sebesar 10.000 pound pada node 1 ya. Nah, elemen 1 itu 90 derajat ya. Jadi untuk menghitung sudutnya itu dari garis horizontal dan arahnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi untuk elemen 1 itu dari sini ya, dari sini ke sini ya. Itu 90 derajat. Nah, sedangkan elemen 2 itu 45 derajat ya. Dan untuk elemen 3 itu 0 ya, karena dia garis horizontal. Oke. Okay. Nah, pertama kita buat tabel dulu ya untuk apa namanya tuh sudut cos ya, cosinus. Oh ya, CS itu adalah C-nya cosinus, S-nya itu sinus ya. Nah, ini C kuadrat, S kuadrat, dan CS yang masing-masing kita hitung. Nah, setelah itu eh, dihitunglah itu apa namanya tuh matriks kekakuan elemennya. Ya. Nah, ini untuk elemen 1 ya. Untuk elemen 1 itu apa namanya tuh eh, berada pada node 1 dan 2 ya, sehingga
UV-nya itu adalah UV1 dan UV2 ya. Begitupun dengan barisnya ya, ini dulu U1, V1, U2, V2 ya. Oh iya, untuk menentukan elemen sama node ya itu dari superscript atau subscript ya. Untuk superscript itu melambangkan elemen ya. Nah ini untuk superscript melambangkan elemen, sedangkan untuk subscript itu melambangkan node ya. Oke. Nah, dan lain sebagainya ya. Jadi untuk elemen 2 itu berada pada node 1 dan 3 ya, sehingga UV-nya tuh UV1 dan UV3 ya. Begitupun dengan elemen 3. Oke. Nah, setelah itu dibuat matriks kekakuan globalnya dengan menjumlahkan semua matriks kekakuan elemen ya dengan metode apa namanya atau dengan kata lain metode kekakuan langsung ya atau superposisi. Jadi kita superposisikan semua matriks kekakuan elemennya ya didapatlah seperti ini. Oke. Nah, lalu kita hitung ya. Sorry. Lalu kita buat persamaan gayanya ya yang mana F sama dengan K kali U ya. K kali delta. Ya, delta displacement ya. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan apa namanya tuh boundary conditionnya ini homogeneous ya. Karena tadi apa namanya tuh untuk node 2, 3 dan 4 itu tumpuan jepit ya sehingga apa namanya tuh displacement arah X ataupun Y-nya itu semuanya 0. Oke. Nah, setelah itu kita eliminasi ya. Nah, ini ya untuk U2 sampai V4-nya kita eliminasi ya kita eliminasi. Jadi yang tersisa adalah ini ya. Jadi yang tersisa ini ya. Nah, dengan ini ya. Oke. Nah, setelah itu bisa kita dapati U1 dan V1-nya. Ya, setelah dapat baru kita hitung tegangan ya dengan matriks ya hasilnya ini ya untuk tegangan 1 396,5 pound per square inch ya lalu untuk tegangan di elemen 2 sekian dan elemen 3 sekian ya. Nah, setelah itu ya setelah kita mendapatkan displacement dan tegangannya, kita lakukan verifikasi ya, apakah perhitungan kita ini betul atau tidak ya dengan cara apa namanya tuh ya dengan menghitung persamaan gaya ya, baik itu untuk arah X maupun arah Y ya. Nah, contohnya di sini itu dalam node 1 ya. Pada node 1 kita hitung apa namanya tuh keseimbangan gayanya ya. Nah, untuk Fx ya, untuk arah X ya yang ada itu adalah elemen 2 dan 3 ya karena untuk elemen 1 itu vertikal ya. Jadi tidak ada gaya horizontal. Oke. Jadi ini elemen 2, ini elemen 3. Nah, untuk menghitungnya ya. Jadi pertama kita ubah dulu tegangan menjadi gaya ya. Tegangan menjadi gaya yaitu dengan mengkalikan tegangan dengan luas areanya ya. Jadi kan tegangan sama dengan F per A ya. Jadi untuk mencari F sama dengan tegangan dikali A ya. Nah, jadi dikalikan A-nya. Ini elemen 2 ya, berarti elemen 2 seperti ini ya. Nah, karena plus ya berarti apa namanya tuh menjauhi titik ya, menjauhi titik. Nah, ya untuk X-nya ya, maka kita apa namanya tuh kita uraikan terhadap sumbu X dan Y ya. Nah, untuk arah X ya, berarti kalau ini theta ya, maka Fx sama dengan apa namanya itu F dikali cos theta ya. Oke. Nah, ini cos theta-nya itu adalah akar 2 per 2. Nah, kalau untuk elemen 3 dia udah horizontalnya, jadi tinggal dikalikan dengan apa namanya tuh luas areanya saja ya. Nah, untuk FY ya itu juga apa namanya untuk FY itu hanya elemen 1 dan 2 karena elemen 3 itu berupa horizontal ya, nggak ada gaya vertikal. Oke. Nah,
Ternyata hasilnya 0, berarti apa yang kita hitung itu udah betul ya, baik itu mencari U ataupun dengan apa namanya itu mencari tegangan ya. Nah, ini di dalam bukunya, di dalam contohnya itu tidak menghitung reaksi ya. Begitupun dengan apa namanya itu gaya dalam ya. Jadi untuk reaksi dan gaya dalamnya saya hitung manual ya di Excel ya. Saya hitung sendiri di Excel ya dengan seperti ini ya. Nah, ini didapatlah U ya. Setelah itu, nah ini untuk reaksinya ya. Untuk reaksinya seperti ini. Jadi F sama dengan K dikali U ya, semuanya. Oke. Nah, setelah itu menghitung gaya dalam ya. Nah, ini ya berdasarkan ini K-nya itu K elemen ya. Ini juga K elemen ya. Nah, maka hasilnya seperti ini ya. Nah, kalau kita gambarkan terhadap free body, ya itu seperti ini. Ya. Jadi ini F1Y itu minus 7.929. Karena minus berarti ke bawah ya. Berarti ke bawah. Oke. Setelah itu ini F2Y ya itu sebesar sama ya nilainya, namun plus ya berarti ke atas ya. Ke atas. Nah, berhubung gayanya menjauhi titik ya. Jadi gaya di titik satu menjauhi titik satu, terus gaya di titik dua menjauhi titik dua ya. Maka ini batang ini mengalami gaya tarik ya, sehingga disebut dengan batang tarik ya. Nah, begitupun dengan elemen 2 ya. Elemen 2, nah ini F1X-nya itu adalah minus ya. F1X minus berarti ke kiri ya. Kiri. Nah, terus F1Y-nya itu minus berarti ke bawah ya. Sehingga resultannya itu adalah akar ya 2071 ya, 2071 kuadrat ditambah 2071 kuadrat ya. Maka hasilnya 2929. Oke. Nah, ini juga sama ya. Ini juga sama. Untuk F3X-nya itu plus berarti ke kanan ya. Untuk F3Y-nya itu plus berarti ke atas ya. Oke, nah ini sama dengan elemen satu bahwa elemen 2 juga dia mengalami gaya tarik sehingga disebut dengan batang tarik. Nah, kalau untuk elemen 3 ya gayanya itu mendekati titik ya sehingga ini disebut dengan batang tekan ya. Oke. Nah, ini perbandingan nilai tegangan baik dengan matriks maupun dengan F per A ya, hasilnya sama persis ya. Oke. Terakhir di sini terdapat perbedaan ya, terdapat perbedaan itu karena pembulatan dari U ya, pembulatan dari U. Jadi kalau saya ini nilai U-nya itu U real ya, real ya. Apa namanya tuh berdasarkan angka apa adanya ya, sedangkan yang di buku itu berdasarkan hasil dari pembulatan ya. Nah, kalau yang saya itu 3964 ya. Kalau yang ini 1036 kalau nggak salah ya. Iya. Oke.